Anjir, culik aku. Ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. kita memasuki perkuliahan, saya coba absen dulu ya. Alia Amin, ada orangnya? Nur Alia, Tiara, mana Tiara?
Sulastri. Ada orangnya. Hadir, Pak. Sulastri. Bahda. Jihan. Ada Jihan. Hadir, Pak. Ananda. Nurul. Hadir, Pak. Selvi. Nur Amalia. Nur Halisa. Hadir, Pak. Irmawati. Hadir, Pak. Dharma Nurul Indah. Hadir, Pak. Arfan. Al-Irsad. Hadir, Pak. Hadir Pak. Nisa. Ibrani. Hadir Pak. Tidak. Ada Mandila ya. Ulmiyanti. Alisa. Tiara. Hadir, Pak. Ikhlasul. Hadir Pak. Ayu. Nur Astriana. Putri Cahyani. Andini. Nurul Hadir, Huda. Pak. Destria. Ada. Asnina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jahna dan Putri Nabila. Ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi. Madani saya hadir, Pak. Oh iya ya, Ananda Putri Kirana juga hadir, Pak. iya iya oke. Saya, Pak. Hadir. Baik, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini kita eh, kuliah daring. Mandila hadir, Pak. Indah Widyastuti juga hadir. Ya, oke. Destri hadir. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya coba isi share screen-nya. Baik, adik-adik sudah kelihatan? Iya, Nah, Pak. ya, oke. Kemarin beberapa lalu kita sudah bahas secara umum ya tentang ibadah. Pada kesempatan ini kita coba spesifik ya eh, berbicara tentang ibadah. Jadi mungkin ada yang bisa ini sama membaca ini pengertian ibadah ya sudah bisa juga merendahkan diri ya, tunduk. Jadi adik-adik kalau misalnya melakukan sesuatu tanpa ada dorongan sombong misalnya atau merasa dirinya yang paling jago, ya itu bukan ibadah. Tapi ibadah yang dipakai secara bahasa itu adalah merendahkan diri. Nah, terus bagaimana kalau sesama manusia? Apakah kita merendahkan diri? Yang dimaksud di sini adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, ya tunduk dari akal kita ya. Kalau misalnya egoisentris kita mengatakan sesuatu yang bermasalah, misalnya negatif, nah itu bukan ibadah. Ya. Tapi ibadah yang dimaksud itu adalah secara bahasa merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan semata-mata karena Allah. Itu secara bahasa ya. Kemudian secara istilah, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, lahir dan batin. Dan ingat pesan Allah dalam surah Asy-Syariat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Ya, itu ya, menyembahku. Ya. Banyak sekali
kemarin kita sudah bahas kemarin bahwa ibadah itu ada jenisnya ya, ada sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Sekarang ini musim musim haji, pada wakda ya. Ini sifatnya wajib. Yang tidak wajib ini adalah maksudnya mendekati wajib menurut ilmu. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus ini, yang umum ini kalau mengandung unsur-unsur penting, maka bisa statusnya wajib menurut ilmu, kerja dengan niat ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kira-kira ada sudah bisa bedakan ya mana ibadah wahda, mana ibadah ghair wahda. Ada yang khusus, ada yang umum. Ya. Sudah bisa bedakan ini mana ibadah wahda, mana ibadah ghair wahda. Saya coba bertanya dulu sama Sulastri. Mana Sulastri? Iya, Pak. Masuk ke dulu. Oke. Kemudian selanjutnya ibadah itu dalilnya sahih tidak ada dalam ibadah dan ibadah itu harus berdampak sosial. Kemudian ada beberapa urgensi membangun spiritual pribadi dan melakukan kesalahan sosial, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki akhlak. Itu ya dari sekian. Kemudian ada keseimbangan, ada balance ya. Sholat itu membentuk pribadi disiplin, zakat menghapus kesenjangan sosial, puasa melatih empati dan kontrol diri. Mohon maaf ya saya perpanjang dan sekarang kita sudah jelaskan di atas lantai 2. Kemudian tantangan ibadah di distraksi gadget, ya dari sekarang kita pakai bilangnya khususnya ketulusan. Kemudian solusi literasi Islami mempunyai waktu dan teknologi dan cukup ya. Saya kira mohon maaf ini dari saya percepat karena ada saya lupa karena ternyata saya punya kegiatan hari ini. Nah, bukan. Baik, adik, saya kira cukup ya. Nanti lain kali kita final ya. Maksudnya UTS kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Saya akan kirimkan nanti bahan. Nanti setelah itu adik-adik buat makalah sebagai syarat untuk ujian tengah semester. Makalah itu dikerjakan dulu. Setelah itu kita akan ujian tengah semester. Oke, baik. Saya kira cukup untuk hari ini. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.